hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semua masih sehat? Puji Tuhan. Oh iya adik-adik. Hari ini hari apa ya? Duh, kakak lupa nih, hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Oh iya. Kalau hari Minggu biasa kita ngapain sih? Iya, kita mau impak. Tapi adik-adik kakak lihat nih, adik-adik masih lemes, badannya masih lesu. Baru bangun tidur ya. Yaudah, supaya adik-adik semangat lagi, yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau menggerakkan badan kita supaya tetap semangat sambil memuji nama Tuhan. Nah, kita mau nyanyi sambil menggerakkan badan kita dari lagu Dari Terbit Matahari. Tahu lagunya kan? Kalau tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Yang semangat nyanyinya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah adik-adik, udah semangat belum? Ya, masih lemes. Yaudah, kita nyanyi lagu yang kedua. Lagunya Burung pipit tidak menuai, tapi Tuhan beri makan. Tahu kan lagunya? Yuk, kita nyanyi lagi. Yang semangat ya. Pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berkati. Nah, tadi kan udah 2 lagu nih. Supaya adik-adik tetap semangat, yuk kita tambah 1 lagu lagi, judulnya Matahari Bersinar Terang. Yang hafal lagunya, yang semangat nyanyinya ya. Yuk kita nyanyi lagi sama-sama. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai impak kita, jangan lupa ya dipersiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Oke? Lagu pertama kita akan menyanyikan Mars PKPA dulu ya. Jaya Mayani sampai ke pelosok
dunia, wujudkan kasih ilahi, mengatakan terang Injil. Terbentanglah nama Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita Kau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, lagu pertama kita Kidung Ceria 9 yang judulnya Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jikalau Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai IMPA kami, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami dari awal IMPA hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Doa yang jatuh pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita akan membaca nats pembimbing kita yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Sebelum mendengarkan firman, kita menyanyikan satu lagu ya, yaitu dari Kidung Ceria 14 yang judulnya Sang Matahari. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang Allah pun hidup kembali. Bunga mekar, alam segar, memuji-Mu Allah yang besar. Sudah siap untuk mendengar renungannya dan membaca firman Tuhan? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita buka dari kitab Rut pasal 1, kita baca dari ayat 1 sampai 14. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang memberikan kepada kami firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, karunikanlah kami Roh-Mu yang kudus,
sehingga kami belajar mengetahui kehendak-Mu dan sertai hidup kami agar kami menjadi taat kepada kehendak-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya minggu ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, bacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari Rut 1, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca bergantian ya. Kakak ayatnya yang pertama, adik-adik ayat yang kedua, lalu kakak yang ketiga, adik-adik yang keempat, dan begitu seterusnya. Yuk kita baca bersama-sama. Rut 1, ayat 1 sampai dengan 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Adik-adik ayat yang kedua. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Kita baca bareng-bareng ayat yang terakhir. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Oke adik-adik, demikian firman bacaan kita pada minggu hari ini. Nah adik-adik, setelah membaca firman yang tadi kita baca dari Alkitab, adik-adik masih ingat gak cerita tentang apa ini? Ayo, ini cerita tentang Rut dan Ibu Naomi. Ayo, udah ingat? Kalau belum ingat, kakak ceritain ulang ya. Jadi, di tanah Betlehem, Yehuda, terdapat keluarga bernama Ibu Naomi, Bapak Elimelek, dan kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Nah, keluarga ini tinggalnya di Betlehem Yehuda. Nah, pada saat itu terjadi kelaparan di Betlehem. Akhirnya keluarga tersebut pergi ke tanah Moab untuk mencari makanan. Nah, mereka tujuannya untuk mencari makanan ke tanah Moab. Lalu akhirnya saat mereka tiba di tanah Moab, akhirnya mereka malah menetap dan tidak balik lagi ke Betlehem Yehuda. Nah, di sana kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion mendapatkan istri di tanah Moab. Istrinya bernama Rut dan Orpa. Nah, di sana mereka hidup seperti itu. Lalu Bapak Elimelek meninggal. Setelah Bapak Elimelek meninggal, kedua anaknya ikut menyusul, Mahlon dan Kilion. Akhirnya tersisalah Ibu Naomi
Rut dan Orpa. Ibu Naomi sangat sedih sekali karena keluarganya sudah tidak ada. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, dan ia tinggal di tanah yang bukan tempat kelahirannya. Ia sangat sedih dan bingung kan adik-adik. Nah, tersisalah kedua menantunya ini yang bernama Rut dan Orpa yang tadi menikahi kedua anak laki-laki Ibu Naomi. Nah, pada saat itu mereka mendengar kabar bahwa Bethlehem Yehuda sudah subur sekarang. Tidak terjadi kelaparan lagi, sudah tersedia banyak makanan. Mendengar hal tersebut, Ibu Naomi sangat senang karena ia akhirnya bisa kembali ke tempat asal kelahirannya, yaitu Bethlehem Yehuda. Nah, saat ingin kembali ke tanah Bethlehem Yehuda, Ibu Naomi meminta agar Rut dan Orpa tidak perlu ikut ke Bethlehem. Adik-adik tahu kenapa? Karena Rut dan Orpa merupakan orang Moab, orang tanah Moab. Orang tanah Moab dipandang buruk sekali oleh bangsa Israel. Karena Allah yang mereka sembah bukanlah Allah kita pada saat ini juga. Nah, akhirnya pada saat itu Orpa nurut kepada Ibu Naomi. Ia tidak ikut ke tanah Bethlehem, tanah kelahirannya Ibu Naomi beserta keluarganya tadi. Akhirnya Orpa tinggal di tanah Moab. Lalu bagaimana dengan Rut? Rut ingin ikut bersama dengan Ibu Naomi. Kakak bacain kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Bagaimana jawaban Rut saat Ibu Naomi meminta agar Rut tetap di tanah Moab bersama Orpa. Rut 1 ayat 16, kakak bacain ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Nah, di sini Rut sangat setia kepada ibu mertuanya, yaitu Ibu Naomi. Akhirnya Ibu Naomi mengizinkan Rut untuk ikut ke Bethlehem. Rut sangat berbakti kepada ibu mertuanya. Ia mau merawat ibu mertuanya, mengantarkannya ke Bethlehem, menemaninya di sepanjang jalan. Nah, di tanah Bethlehem mereka tidak langsung hidup mewah. Nah, bagaimana cara mereka hidup di Bethlehem? Bagaimana cara mereka mencari makan di Bethlehem? Yaitu mereka dengan cara memunguti jelai-jelai yang berjatuhan di tanah. Jelai-jelai itu merupakan sebuah jenis tanaman yang menjadi bahan makanan pokok bagi bangsa Israel pada saat itu, adik-adik. Nah, Rut memunguti sisa-sisa jelai yang berjatuhan ke bawah tanah, yang akhirnya mereka pungut dan dijadikan makanan mereka sehari-hari. Dengan cara itulah mereka mencari makan. Tuhan melihat kesetiaan Rut terhadap Ibu Naomi. Ia setia merawat ibu mertuanya, walaupun suaminya sudah tidak ada lagi. Rut sangat setia dan taat dan patuh dan mau berbakti kepada Ibu Naomi, ibu mertuanya. Menemaninya, membantunya mencari makan, hidup di Bethlehem bersama. Nah adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada mereka berdua. Akhirnya Tuhan memberi berkat kepada Rut. Adik-adik ingat kan tadi kakak bilang kalau Rut mencari makan dengan cara memungut jelai yang berjatuhan di tanah. Nah adik-adik tahu nggak? Ternyata Ibu Rut memunguti jelai tersebut di padang milik seseorang yang sangat kaya. Ia bernama Boas. Karena Tuhan sangat sayang kepada Rut dan Naomi, akhirnya Tuhan memberi berkat agar Rut menikah kembali bersama Boas, seseorang yang kaya dan orang yang terpandang di bangsa itu. Boas mau menikahi Rut yang berasal dari tanah Moab. Ingat gak tadi kakak bilang apa? Orang dari tanah Moab dipandang buruk oleh bangsa Israel. Boas mau menjadikan Rut sebagai istri yang jelas-jelas berasal dari tanah Moab, yang sangat dipandang buruk oleh bangsa Israel yang lain. Boas seorang yang kaya, terpandang bangsa Israel, mau menikahi seorang seperti Rut. Dan akhirnya karena Boas kaya menikahi Rut, akhirnya Rut dan Ibu Naomi hidup berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Itulah karena
kesetiaan Ruth dan Naomi kepada Allah Israel, kesetiaan Ruth terhadap ibu mertuanya dan mau berbakti juga. Nah adik-adik, tahu nggak apa saja yang bisa kita petik dari firman yang telah kita dengar pada pagi hari ini? Yang pertama, Ruth dan Naomi masih mau setia kepada Allah walaupun mereka banyak mengalami kesusahan. Mulai dari meninggal suaminya ibu Naomi, meninggal suaminya Ruth, meninggal anak-anaknya ibu Naomi. Saat mereka susah, ia masih mengingat bahwa Allah hadir bagi mereka. Allah ada bagi mereka. Mereka tetap setia kepada Allah. Lalu yang kedua, walaupun Ruth bukan anak kandung dari ibu Naomi, Ruth ini kan merupakan menantu dari ibu Naomi. Ia tetap mau mengasihi ibu Naomi, menemaninya ke Bethlehem, membantunya bertahan hidup di Bethlehem. Ia mau berbakti kepada ibu Naomi. Ia mau berbakti kepada yang lebih tua daripadanya. Karena itulah Allah memberkati kehidupan mereka. Allah melihat mereka sangat saling mengasihi dan Ruth juga berbakti kepada ibu mertuanya. Akhirnya Allah memberkati mereka dengan cara memberi kebahagiaan hidup melalui pernikahan Ruth dengan Boaz. Nah, adik-adik, di sini kita mau diajarkan bahwa kita hidup harus terus berbakti kepada sesama, harus saling mengasihi dan harus tetap ingat kepada Allah. Walaupun kita mengalami kesusahan, kita harus mengingat bahwa Allah hadir bagi kita, mendampingi kita, menemani kita dalam segala kesusahan yang ada. Allah selalu hidup di samping kita, dalam diri kita, dalam hati kita. Ia terus mendampingi kita, jadi kita tidak perlu takut dan goyah. Kita harus ingat terus kepada Allah, kita harus mengandalkan Tuhan Allah dalam setiap segala kesusahan. Karena adik-adik harus yakin bahwa Allah selalu ada untuk adik-adik dan kakak, selalu menemani adik-adik dan kakak, selalu ada untuk adik-adik dan kakak setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Dan yakin bahwa suatu saat Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Karena Allah selalu memberi berkatnya kepada kita anak-anaknya. Dan Ia tidak pernah melupakan kita. Walaupun kita dalam kesusahan, kita harus tetap mengingatnya. Kita harus meminta berkat dan bantuan kepada Allah. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas kesalahan yang telah kita hadapi. Tapi kita harus ingat dan berbalik kepada Allah. Seperti Ruth dan Naomi yang walaupun mereka susah, mereka merasa sangat berat hidupnya, mereka tetap ingat kepada Allah. Mereka tetap ingat kepada siapa yang memberi mereka berkat, siapa yang memberi mereka hidup, yaitu Allah. Karena kita sudah tahu bahwa Allah selalu menghidupi kita, selalu memberkati kita, selalu mencurahkan berkatnya kepada kita, kita juga harus hidup berguna bagi sesama. Hidup kita bagi hidup orang lain juga. Kita harus mengasihi orang lain juga. Kita harus berguna bagi sesama dan bermanfaat bagi sesama kita. Karena Allah sudah lebih dahulu memberi berkat kepada kita. Allah telah memberi berkat kepada kita, maka kita juga harus memberi berkat kepada orang lain sekitar kita. Nah, seperti itulah firman kita pada pagi hari ini. Hidup memberi hidup. Allah telah memberi berkat kepada kita dan kita harus memberi berkat juga kepada orang lain. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih telah mendengarkan firman yang telah kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kita lanjut ke aktivitas ya. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kak Amanda selalu mendoakan adik-adik di rumah mendapatkan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melakukan aktivitas bersama Kak Amanda. Kita akan membuat tara. Pasti adik-adik di rumah sudah menyiapkan alat dan bahannya kan? Adik-adik, yuk kita mulai. Yang pertama, adik-adik siapkan dulu kertas karton. Di sini Kak Amanda ada kertas karton berwarna pink. Nah, adik-adik di rumah bisa digunakan kertas yang ada. Jika tidak ada, bisa mengganti dengan kertas majalah ataupun kertas kalender. Lalu siapkan juga kertas berwarna lain. Di sini Kak Amanda menggunakan kertas berwarna merah. Nanti akan menjadi luarnya. Kita akan tempel seperti ini. Sekarang kita gunting dulu
kertas berwarna pink ini dan akan dibentuk seperti pop-up kado. Setelah digunting adik-adik, bisa lipat ke bagian luar. Hasilnya akan seperti ini adik-adik. Adik-adik, setelah ditempel akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan membentuk love dan akan ditempel di atas kotaknya. Adik, bentuk love Kak Amanda sudah jadi, sekarang kita tempel ya. Adik-adik, love-nya sudah Kak Amanda tempel, sekarang kita akan tempel ke card kita. Setelah itu, karena bagian ini lubang, kita akan menutupinya dengan kertas yang tadi Kak Amanda siapkan berwarna merah. Nah, agar terlihat lebih menarik, Kak Amanda gunting bagian luarnya dengan bentuk bergelombang. Adik-adik bisa menyesuaikan ya, dan tergantung kreasi dari adik-adik. Sekarang kita tempel ya. Adik-adik, kartu Kak Amanda sudah jadi, bentuk akhirnya seperti ini, jadi akan pop up love-nya. Lalu Kak Amanda mau adik-adik untuk menghias bagian-bagian yang kosong, dan Kak Amanda menginginkan adik-adik untuk menuliskan doa di sisi yang kosong. Doanya berisi ucapan syukur atas kesehatan dan kekuatan yang adik-adik dan keluarga adik-adik dapatkan. Nah, jika sudah selesai, adik-adik bisa hias. Di sini Kak Amanda ada pita berwarna gold. Adik-adik bisa gunakan hiasan apapun atau digambar ya adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Amanda udah selesai nih. Lucu gak? Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20 yang judulnya Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Tadi kita sudah mendengar renungan dari firman Tuhan. Mari kita sampaikan syafaat kita. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berterima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang telah kami dengar. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan ajarlah kami untuk saling menghormati, untuk saling menyayangi satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berdoa untuk negara kami, negara Republik Indonesia, di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan beserta para menteri, begitu juga Bapak Wali Kota dan Ibu Bupati Bogor. Tuhan berkati mereka di dalam mensejahterakan kami sebagai rakyat Indonesia. Tuhan beri kesabaran, dan biarlah Tuhan berikan kesehatan yang prima bagi semua pemimpin
di Republik Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati usaha mereka dalam melawan virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan tolonglah usaha mereka agar dampak virus COVID-19 tidak semakin merajalela dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Petra ya Tuhan, di dalam pelayanannya, dan para presbiter, ke-6 Pelkat, dan pegawai kantor, serta jemaat sektor 1 sampai sektor 11. Tuhan berkati semuanya dalam pelayanan mereka. Begitu juga kami berdoa untuk para medis sebagai garda terdepan yang sedang melayani saudara-saudara kami yang terdampak oleh virus COVID-19. Tuhan berkati tangan-tangan mereka di dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami memperoleh kesembuhan. Tolonglah mereka Tuhan, berkati obat-obatan yang mereka minum menjadi kesembuhan bagi mereka. Begitu juga kami berdoa untuk tentara Republik Indonesia maupun kepolisiannya. Tuhan berkati di dalam tugas mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan dapat mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Tuhan beri kesabaran dan kekuatan bagi orang tua kami di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami Tuhan. Kami sudah menerima rapot kenaikan kelas kami Tuhan. Terima kasih atas nilai yang sudah kami terima. Itu adalah berkat dari Tuhan ya Tuhan. Tuntun kami di kelas yang lebih tinggi agar kami dapat mengikutinya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa Sorgawi. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan selalu memberikan akal kebijaksanaan, roh hikmat, budi pekerja yang baik bagi kami ya Tuhan semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah kudus-Mu, hindarkan kami dari sakit penyakit, dari segala hal-hal yang tidak baik dalam muka bumi ini Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai, ketemu lagi sama Kak Vina. Nah, sekarang kakak akan memberikan informasi mengenai warta PR kita untuk minggu ini. Nah, yang pertama, masih sama informasinya seperti yang telah Kak Amanda sampaikan minggu kemarin, kalau ibadah Paskah kita akan diundur sampai waktu yang belum ditentukan adik-adik. Dan jangan lupa tetap rajin menabung, supaya nanti kalau kita sudah bisa keluar rumah, kita bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Nah, adik-adik, kakak juga mau mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah untuk tetap jaga kesehatannya ya. Dan juga kalau mau keluar rumah, pakai maskernya. Dan juga kalau habis pegang-pegang barang di luar, semprotkan tangan adik-adik dengan hand sanitizer. Nah, kakak juga ingin mengingatkan adik-adik untuk tetap berdoa kepada Tuhan supaya wabah COVID ini juga cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama lagi adik-adik untuk beribadah di gereja. Nah, kakak juga berterima kasih untuk adik-adik yang telah melaksanakan aktivitasnya, sudah membuat aktivitasnya dengan baik. Kakak juga berterima kasih untuk adik-adik yang masih mengikuti ibadah dari awal ibadah kita sampai minggu ini. Nah, buat adik-adik yang juga baru mengikuti ibadah IMPA, kakak juga berharap adik-adik di minggu-minggu kedepannya tetap mengikuti ibadah dengan baik ya. Dan juga tidak lupa membuat aktivitasnya. Nanti kalau udah
jumpa lagi nanti. Yuk kita lanjutin lagi ibadahnya. Lagu terakhir kita sebelum kita memulai aktivitas kita kembali, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 36 yang judulnya adalah Yang Jaga Aku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau senantiasa satu persatukan kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, agar minggu depan kami dapat beribadah kembali bersama-sama walaupun melalui daring ya Tuhan. Ini adalah jalan terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Sertai kami dalam perjalanan hidup kami. Kiranya segala kasih karunia, kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara kami dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terpujilah Kristus. Amin.